Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Tivia dengan NIM 2201020052. Jadi di video ini saya akan menjelaskan dan mendemokan beberapa kriteria penjelasan untuk memenuhi mata kuliah pemrograman web. Pertama itu kita mengikuti untuk instruksi yang pertama itu membuat penjelasan yang komprehensif berkaitan dengan pemahaman sesuai dengan kriteria 1, 6, dan 13. Programnya. Pertama itu pemrograman PHP tidak memerlukan perangkat keras yang spesifikasi tinggi. Tapi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu pertama ada prosesornya. Dia dengan minimal dual core atau Intel AMD yang disarankan supaya bisa multitasking. Kemudian RAM-nya itu minimalnya 2 GB, tapi 4 GB juga lebih baik. Apalagi diutamakan untuk bekerja dengan framework atau tool berat. Kemudian untuk penyimpanan SSD sendiri ini disaranin SSD supaya kecepatan akses datanya lebih baik. Dengan ruang penyimpanan sendiri ini minimalnya 10 GB untuk ruang kosong menginstal server lokal atau text editornya sendiri gitu. Untuk sistem operasi sendiri pada PHP itu bisa dijalankan di Windows, macOS atau Linux. Sini saya menggunakan Windows. Selanjutnya untuk menjalankan kode PHP itu perangkat lunak yang bisa digunakan itu yang paling utama itu saya menggunakan server web ini, yaitu PHP. Pilihannya itu ada Apache built-in server. Di sini saya menggunakan Apache ini, digunakan PHP interpreter. Itu menginstal PHP runtime agar kode PHP-nya bisa dijalankan. Kemudian basis data ini sebenarnya opsional, bisa aplikasi gitu untuk penyimpanan data gunakan basis data seperti MySQL, MariaDB, PostgreSQL sama SQLite. Ini kalau saya itu gunain PHP local host gitu langsung dari web browser. Kemudian untuk servernya sendiri ada SAMPP, WAMP gini atau Laragon. Saya menggunakan web server itu Apache dari Exam ini untuk menjalankan PHP dan basis datanya sendiri. Untuk text editornya sendiri ini ada Visual Studio Code, PHP Storm sama Sublime Text dan Notepad++. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Composer itu manajer dependensi untuk PHP yang membantu mengelola pustaka dan target. Oke, selanjutnya itu ada pola menjalankan kode PHP. Jadi untuk menjalankannya di server lokal di sini saya menggunakan aplikasi Exam untuk menjalankan kode PHP-nya. Lalu diakses nanti melalui browser localhost nama file PHP yang akan kita buat. Kita langsung saja. Jadi sini saya sudah membuat folder di sampai php.docs itu. Jadi pertama kita bikin file terlebih dahulu dengan membuat namanya web.php. Nah, jika sudah kita langsung aja untuk menampilkan komentarnya, itu ada tanda kurang dari tanda tanya gini, PHP, lalu ditutup tanda tanya. Lalu sini kita sedikit buat komentar, yaitu nah, fungsi PHP ini, buka dan tutup kurungnya ini itu digunakan untuk membuka tutup kurung kode blok PHP yang kita bikin ini kan. Untuk echo ini, perintah echo ini untuk menampilkan teks atau output yang akan dikeluarkan di website, di web browser kita itu. Lalu halo pemrograman web ini itu untuk teks yang ingin ditampilkan. Pertama itu localhost garing nama folder kita tadi kan pemweb garing nama file kita yang sudah kita simpan tadi itu web.php. Web.php. Oke, baik, di sini sudah terlihat bahwa bisa menampilkan kode PHP tersebut. Yang keenam ada mampu menjelaskan dengan lancar konfigurasi bagian-bagian utama
serta dapat memberikan contoh penggunaan framework yang berhasil menampilkan halaman web. Nah, jadi di sini dengan untuk frameworknya sendiri itu yang digunakan tuh kode igniternya yang keempat, yang untuk konfigurasi sendiri itu untuk memastikan environment diatur dengan koneksi database dan app based URL yang telah muncul di environment ini. Nah, ini merupakan database yang digunakan untuk CI4 ini untuk menampilkan websitenya dengan nama yang disesuaikan tadi. Yang monitoring ini itu SIP/JP. Selanjutnya untuk menjalankan servernya ini bisa melalui terminal atau di Git base. Nah, kalau untuk di Git base ini pertama kita buka foldernya dekat sampai PHP-docs, kemudian buka dalam folder monitoringnya ini, klik kanan untuk open Git base here ini. Nah, kemudian dengan menuliskan perintah PHP untuk menampilkan webnya itu yaitu PHP Spark server. Kemudian di enter, maka akan muncul di sini alamat PHP-nya yang akan kita tampilkan tuh websitenya. Kita salin dulu. Browser disalin. Nah, ini merupakan tampilannya. Kita login dulu. Ini merupakan tampilan utama web monitoring temuan SPI. Ini ada beberapa user menggunakan super admin sama user. Ini tampilan utamanya. Kemudian untuk bagian utama framework dari CI ini sendiri itu ada pada routes yang ada di config ini di routes. Nah, yang ini merupakan routes ini digunakan untuk mengatur URL di file web PHP-nya, menyesuaikan pada untuk di tampilan webnya. Kemudian selanjutnya itu ada controller itu berguna untuk mengelola jalannya aplikasi yang web yang kita kerjakan. Yang ini di bagian user controller yang gunanya untuk nama akunnya dari super admin tadi, admin sama user. Kemudian juga ada model ini juga kita bisa digunakan untuk berinteraksi dengan database-nya. Jadi ada database untuk bagian model situ. Selanjutnya itu ada views. Itu menunya, yang di menu views ini ada di menu page dekat sintaknya yang ada di index dashboard ini. Nah, ini merupakan untuk menampilkan halaman utama web code igniter ini. Yang ini maka sama seperti ini tampilan untuk webnya, seperti itu. Instruksi yang pertama yang nomor 13 itu yaitu mampu menjelaskan dengan lancar spesifikasi REST API yang telah dibangun serta dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari REST API. Nah, jadi di sini untuk spesifikasi REST API ini itu ada beberapa poin, yaitu pertama ada metode protokol HTTP-nya itu menggunakan get, post, put, dan delete. Kemudian yang kedua itu ada format datanya itu menggunakan JSON untuk komunikasi antara klien dan server supaya menjadi lebih mudah diproses. Nah, kemudian untuk kelebihan dan kekurangan dari REST API sendiri, yang pertama itu kelebihannya itu sederhana dan standar saat menggunakan protokol HTTP yang sudah umum digunakan dan mudah diimplementasikan. Kemudian selanjutnya kelebihan yang kedua itu ada fleksibilitas. Dia mendukung berbagai formatnya seperti JSON, XML, dan lain-lain. Kemudian
Selanjutnya ada kompatibilitas yang baik. Untuk kelebihannya itu yaitu mudah diakses melalui berbagai bahasa pemrograman. Selanjutnya untuk kekurangan sendiri pada REST API ini itu kurangnya standarisasi dalam praktik. Kemudian kinerjanya ini kalau overhead itu jauh dari pemrosesan protokol HTTP dan parsing data seperti JSON. Kemudian tidak optimal untuk real time, jadi tidak mendukung komunikasi dua arah secara langsung. Kemudian juga yang terakhir itu ada kurang efisien untuk data besar pada kekurangan dari REST API. Itu instruksi yang kedua yaitu membuat penjelasan yang berkenaan dengan proyek yang dikerjakan untuk memenuhi kriteria 9, 11, sama 12. Kemudian untuk instruksi yang ke-9 itu konsep kerja CRUD dan membangun web service yang dapat melakukan pembuatan, pembacaan, perubahan, dan penghapusan data. Konsep kerja CRUD ini create, read, update. Ini prinsip yang dasar dalam pengelolaan data yang digunakan untuk interaksi dengan base data atau aplikasi lainnya. CRUD ini untuk membuat data ini digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam sistem atau database. Jadi untuk di tampilan awal ini untuk monitoring SPI ini sebelum itu ada untuk form login untuk login penggunanya itu sebagai user, super admin atau super admin sama user akunnya. Kemudian untuk ini pembaca data ini digunakan untuk membaca atau mengambil data dari sistem, misal mengambil data semua pengguna gitu. Itu yang untuk fungsi update ini biasanya untuk perubahan data yang mana digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada, misalnya ada sebuah typo atau kesalahan penulisan itu untuk mengubah namanya gitu. Kemudian untuk penghapusan data ini digunakan untuk menghapus datanya dari sistem, menghapus penggunaan data tertentu yang tidak perlu digunakan. Kemudian interaksi yang ke-11 itu latar belakang masalah, penyampaian analisis penyelesaian, dan membuat rencana dan pengimplementasi hasil proyeknya yang dibangun kelompok. Jadi untuk yang ini itu kita menjalankan terlebih dahulu. Ini merupakan halaman utama untuk monitoring temuan SPI itu. Di sini ada data usernya tadi kan ada admin, user, sama super admin ini. Itu daftar temuannya ini belum ada. Yang tadi untuk mengekspor tadi datanya, misal data admin. Monitoring ini data di latar belakangnya ada analisis penyelesaian, desain sistem, implementasi, dan hasil akhirnya. Dalam sebuah institusi pendidikan tinggi itu pengawasan internal menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan tata kelola yang berjalan dengan baik. Salah satu tantangannya yaitu pengelolaan data temuan audit yang seringkali masih dilakukan secara manual. Maka dari itu dibuatlah website yang seperti ini. Maka itu menyebabkan kesulitan dalam pemantauan status temuan, waktu penyelesaian, dan pelaporannya. Maka dari itu dirancanglah website ini dalam kelompok ini berguna supaya bisa membantu pengawasan internal SPI ini lebih efisien dan terorganisir. Untuk mengatasi masalahnya itu yaitu menggunakan teknologi berbasis web dengan fitur utama CRUD yaitu create, update, dan delete, yang mana bisa mengelola data audit yang menggunakan framework PHP CI 4. Maka dari itu ada beberapa desain tampilannya yang seperti ini, yaitu
diagram alur sistem itu menunjukkan bagaimana temuan dimasukkan, diperbarui, dan dimonitor. Tampilan utama untuk di akun super admin. Ini ada data usersnya, ini ada admin dan user. Daftar temuannya belum ada, kategorinya ini menambahkan kategori sendiri, misalnya keuangan, kemudian kita masuk ke akun admin. Nah, di akun admin ini dia bisa menambahkan daftar temuannya. Kita masukin dulu contohnya. Ini menunggu untuk menindaklanjuti. Ini yang menunggu menindaklanjuti. Kemudian kita ke akun user. Dan user ini bisa mengakses. Di user ini kita bisa mengedit yang daftar temuan dari admin tadi. Yang admin tadi kan menginput temuannya yang user berikan. Nah, dari user ini bisa mengedit temuan yang telah diinput oleh admin gitu, dan bisa mengkonfirmasi tindak lanjuti dari temuan ini, bisa menyetujui. Nama kasusnya ada lagi di bagian user. Coba kita masuk lagi ke admin. Daftar total temuannya di sini. Nah, daftar temuannya sudah tidak ada lagi di sini. Coba kita ke akun super admin. Selanjutnya itu yang latar belakang masalah yang sama analisis penyelesaian yang ke-11 ini, yaitu di sini ada beberapa aktornya, ada admin SPI-nya. Itu dia bisa aplikasi website monitoring temuan SPI ini bisa menginput laporan dan temuan audit yang memiliki aktor admin SPI. Kemudian bisa menindaklanjuti oleh unit kerjanya, yang mana aktor itu ada unit kerja. Unit kerja ini mengacu pada bagian atau departemen dalam sebuah organisasi dan institusi yang bertanggung jawab melaksanakan tugas tertentu. Jadi dalam konteks perguruan tinggi itu atau organisasi lain yang memiliki satu SPI yang unit kerja ini bisa menuju ke fakultas atau jurusan ini di perguruan tinggi. Kemudian ada bagian administrasi keuangannya ini, ada pusat penelitian dan unit pelaksanaan teknis UPT-nya itu. Kemudian bisa memonitoring status temuan. Maka pada aktor admin SPI dan pimpinan perguruan tinggi inilah aktor utamanya itu untuk memonitoring status temuan. Yang mana admin SPI ini bisa atau pimpinan ini bisa login, kemudian memilih menu monitoring temuannya untuk menampilkan dashboard yang menunjukkan status setiap temuan tadi. Misalnya belum ditindaklanjuti proses sama sudah ditindaklanjuti, yang seperti video sebelumnya.
kemudian bisa menyusun laporan temuan yang mana itu aktornya itu admin SPI sendiri. Kemudian untuk instruksi yang ke-12 yaitu menjelaskan lancar struktur database dan flow aplikasi dari proyek yang dibangun. Nah, untuk database sendiri pada website monitoring daftar temuan ini, yaitu nama website, nama database itu SIP-JP ini. Dengan ada beberapa tabel, itu ada, ini bukan jenis taman tetapi data kategori untuk daftar temuannya tadi yang ini saya masukin admin sama keuangan. Kemudian untuk ininya mengisi temuan-temuannya ini ada beberapa yang sudah diisi ini, dan dalam statusnya juga minta konfirmasi sama dalam progres seperti itu. Kemudian user ini pengguna ada 3, yaitu ada akun admin, dan user. Kita ulang kembali untuk login di super admin. Nah, ini tentu tampilan dashboard utama super admin pada monitoring temuan SPI. Ini status data temuannya ada 6, total usernya 3, dan pelanggannya 1. Data usernya tadi kan ada admin sama user. Daftar temuannya di sini kan belum ada, jadi dari super admin bisa menambahkan daftar temuan. Maka yang seperti tadi itu data tidak ditindaklanjuti. Kemudian untuk flow-nya merupakan flow aplikasinya. Kemudian antara instruksi yang terakhir yang ketiga itu membuat penjelasan dan demo berkenaan dengan pemahaman untuk memenuhi kriteria nomor 2, 3, 4, 5, 7, 8, dan 10. Baik, selanjutnya itu ada tentang sintak dasar dari PHP. Nah, di sini sintak dasar itu ada tag PHP, komentar, dan variabelnya. Untuk tag PHP sendiri, PHP diawali dengan tanda kurang dari, tanda tanya, kemudian ketik PHP, lalu diakhiri dengan tanda tanya lebih dari, seperti yang ada di gambar seperti ini. Itu untuk tag PHP-nya. Kemudian untuk komentarnya sendiri ini pada biasanya digunakan di Visual Studio Code itu saya gunain itu dengan lambang garis miring 2 baru menuliskan komentar satu baris, atau dengan simbol tanda pagar untuk komentar baris alternatif, sama garis miring bintang itu untuk komentarnya multi baris dengan banyak komentar seperti itu. Kemudian pada variabel ini itu diawali dengan $, yang juga bersifat case sensitif. Seperti contohnya yang ada di samping ini, $nama sama dengan John. Bersifat case sensitif untuk nama ini. Contoh. Selanjutnya contoh penggunaan percabangan. Pada percabangan ini saya untuk menginisialisasi $, nilai ini saya memilih nilai 85. Jika untuk kondisi nilainya lebih dari sama dengan 90, nanti maka outputnya akan muncul nilai Anda A. Sedang jika nilainya lebih dari sama dengan 70, maka output nilai Andanya bakal muncul B. Dan jika nilainya itu kurang dari 75, maka output yang akan ditampilkan pada percabangan ini itu bakal muncul nilai Anda sama dengan titik 2C. Namun, karena dari awal ide saya udah menginisialisasi nilai 85, maka yang akan muncul pada output itu nilai B, karena lebih dari sama dengan 75.
Kemudian untuk pada perulangan ini, menginisialisasi dolar E ini sama dengan 1 yang menunjukkan bahwa ini untuk nilai awal pada perulangan. Kemudian SE dolar ini kurang dari sama dengan 3 itu untuk menunjukkan kondisinya kurang dari sama dengan 3 nilainya. Jadi perulangan akan dilakukan selama nilai dolar ini kurang dari atau sama dengan 3 ini. Kemudian jika setiap kali perulangan selesai, maka nilai akan bertambah menjadi 1 gitu. Maka outputnya akan muncul perulangan looping ke 1, ke 2, dan ke 3 karena dia kurang dari sama dengan 3, maka nilai looping ketiga ini tetap masuk. Itu untuk array. Untuk menginisialisasi array ini saya menggunakan variabel apel, mangga, dan jeruk dengan fungsi dolar buah ini. Kemudian untuk fungsi array ini for each ini digunakan untuk mengiterasi setiap elemen dalam sebuah array dolar buah yang ini. Maka kemudian untuk perintah echo buah ini, yang ini digunakan untuk mencetak perintah buah pada outputnya nanti. Maka akan diikuti objek nama buahnya. Contoh buah apel, mangga, dan jeruk. Selanjutnya untuk function di sini itu saya memilih contohnya itu untuk menghitung luas persegi. Ini merupakan rumusnya ini dolar luas hitung luas persegi. Sini sisinya saya memilih nilainya 4. Maka echo ini nilai outputnya akan memunculkan luas persegi, namanya baru dolar luas ini rumusnya hitung luas persegi. Kan fungsi hitung luas persegi kan sisi kali sisi, maka sisinya yang nilai tadi 4 itu dikalikan 4 kali 4, maka hasilnya 16. Maka outputnya akan di sini munculnya nilainya 16. Baik, untuk selanjutnya itu pada poin ketiga yaitu mampu memanfaatkan percabangan, perulangan, array, dan fungsi dalam mengendalikan alur program dalam mengolah data serta dapat melakukan proses upload dan download. Jadi setelah ada beberapa yang sudah dibuat tadi seperti untuk percabangan ini merupakan sintaknya itu digunakan untuk menentukan alur program berdasarkan kondisi tertentu. Kemudian untuk pada perulangan atau pada looping di sini itu digunakan untuk mengolah data dalam jumlah besar atau melakukan tugasnya yang berulang. Di sini saya membuatnya untuk loopingnya hanya sampai looping ketiga. Maka di sini untuk menampilkan data dari array-nya, data looping. Kemudian selanjutnya itu ada untuk fungsi array. Ini contoh fungsi array ini dia digunakan untuk menyimpan kumpulan data dalam satu variabel. Ini seperti variabel array sederhana ini itu variabelnya buah dengan objeknya ada apel, mangga, dan jeruk dengan outputnya itu menampilkan buah apel, buah mangga, dan buah jeruk seperti yang sebelumnya. Kemudian untuk functionnya ini sendiri yaitu di sini untuk menghitung fungsi hitung luas persegi. Nah, function ini berfungsi untuk mempermudah penggunaan ulang kode dan mengorganisir logika program itu. Yang di sini saya membuat berfungsi untuk tadi menghitung luas persegi. Itu ada proses untuk sintak download. Di sini sintaknya itu untuk menampilkan sintak download fungsinya yang dimana kalau misal kita membuat upload misalnya berhasil dia akan menampilkan hasil downloadnya, sedangkan kalau tidak berhasil fungsinya ini maka akan menampilkan file tidak ditemukan. Untuk kesimpulan pada materi yang ketiga ini yaitu untuk percabangan itu untuk mengontrol alur berdasarkan kondisi tertentu sesuai fungsi yang akan kita buat. Kemudian untuk perulangan itu untuk mengulangi tugas tertentu seperti untuk melooping nilai 1 sampai untuk nilai ketiga. Kemudian untuk array sendiri ini tuh menyimpan data dalam suatu variabel. Sini kan membuat dengan variabel buah. Kemudian untuk fungsi dari sintak
upload file sama download file ini yaitu untuk mengelola file dari server itu supaya lebih rapi. Kemudian selanjutnya yang poin keempat itu ada menjelaskan dan memberikan contoh kode program PHP yang menerapkan OOP serta membuktikan hasil program yang sesuai. Jadi di sini saya kelasnya ini kelas mobil, yaitu sebagai objeknya itu saya mengambil miliknya mobil, yang mana mobil ini memiliki properti seperti merek dan warna. Nah, kemudian untuk konstruktornya untuk menginisiasi properti tadi ini, properti merek dan warna ini supaya bisa memberi nilai awal pada properti saat objek yang dibuat. Kemudian untuk metode sendiri ada metode saya menggunakan namanya metode jalan, yaitu digunakan untuk mengembalikan teks yang menjelaskan bahwa mobil sedang berjalan seperti itu. Kemudian objeknya sendiri ini ada mobil 1. Mobil 1 ini adalah objek pertama, yaitu dari kelas mobil. Dari kelas mobil dengan mereknya Toyota dan warna itu warna merah. Selanjutnya ada objek yang itu mobil 2 dengan kelasnya itu kelas mobil. Lalu untuk mereknya Honda dan warnanya itu warna hitam. Maka output yang akan memanggil ini yang jalan ini sesuai dengan output objek mobil 1 dan mobil 2. Sekarang coba kita jalankan di sini. Itu dengan mengetikkan localhost. Tadi itu outputnya dengan mengetikkan localhost garing pmweb garing nama file PHP itu produk4.php. Nah, di sini akan muncul outputnya dengan sesuai dengan objek yang dibuat tadi. Yang ini outputnya akan muncul mobil Toyota berwarna merah sedang berjalan dan mobil Honda berwarna hitam sedang berjalan. Nah, itu yang kelima, yaitu menjelaskan konsep koneksi database pada pemrograman web dan memberikan contoh kode yang berhasil berkomunikasi dengan database. Nah, di sini saya akan menampilkan ini merupakan sintak untuk mengkoneksikan ke database. Yang pertama itu membuat awalan utama untuk PHP-nya itu dengan kode PHP ini, kemudian menginisialisasi localhost-nya dengan $host, dan usernya itu root, passwordnya nggak ada, tapi di database-nya saya menggunakan database-nya yaitu database test sesuai dengan yang telah saya buat di localhost. Kemudian untuk membuat koneksi database dengan perintah $const sama dengan new mysql hostname-nya $host, username-nya user, password-nya pas, dan database-nya db ini sesuai dengan inisialisasinya. Dengan mengetikkan localhost garing nama folder kita yang buat itu, kemudian garing nama file PHP-nya. Di sini saya buat filenya itu conf5.php. Nah, outputnya kemudian koneksi berhasil, maka menandakan bahwa koneksi database dari localhost ini ke web pemrograman web itu berhasil. Nah, selanjutnya untuk kriteria ketujuh itu menjelaskan konsep pengiriman data dengan JSON dan memberikan kode programnya. Nah, jadi konsep JSON ini tuh format pertukaran data yang ringan dan mudah dibaca. Yang biasanya itu JSON digunakan untuk mengirim data antara server dan klien dalam aplikasi web dan API. Kemudian format JSON ini itu ada 2 tipe struktur, yaitu ada objek dan array. Objeknya itu dikelilingi oleh tanda kurung kerawal dan terdiri dari pasangan key dan value. Sedangkan array-nya itu dikelilingi oleh tanda kurung siku dan berisi sekumpulan nilai. Kemudian untuk pengiriman data dengan JSON dalam API ini
data JSON dikirim melalui HTTP, request seperti post, get, put, dan lain-lain. Seperti itu. Dari client side-nya itu nanti untuk mengirimkan permintaan HTTP-nya ke server dan menampilkan respon JSON-nya. Sehingga di sisi server itu kita bisa mengkonversi data menjadi format JSON menggunakan PHP dan mengirimkannya ke klien. Maka server pada PHP ini dia akan menghasilkan data dalam format JSON dan mengirimkan respon, sedangkan untuk klien ini dia itu menerima data JSON dan menampilkannya. Untuk instruksi selanjutnya itu yang ke-8 itu menjelaskan dengan lancar konsep web service serta membangun rupa program backend yang dapat menyediakan data dengan konsep web service. Jadi pada konsep web service ini itu perangkat lunak yang memungkinkan aplikasi untuk saling berkomunikasi atau bertukar data melalui jaringan, biasanya melalui HTTP atau HTTPS. Kemudian menggunakan standar yang biasa terbuka itu seperti XML, JSON, dan protokol komunikasi. Jenis web service ini ada SOAP yaitu Simple Object Access Protocol, ada REST, Representational State Transfer, sama itu ada GraphQL itu. Dia sebuah alternatif untuk REST yang memungkinkan kalian untuk menentukan bentuk dan struktur data. Untuk membangun rupa program backend itu menyediakan data dengan web service, yaitu untuk membangun backend itu menyediakan data melalui web service yang menyediakan data melalui web service itu. Implementasi REST API yang di PHP itu misalnya struktur direktori itu pertama nama foldernya ini kan webkit, kemudian ada foldernya lagi di dalamnya itu ada API. Di API ini dalamnya itu ada data lagi, data PHP, dan di luar data API ini ada lagi itu akses lainnya gitu misalnya. Nah, untuk kemudian interaksi yang ke-10 itu ada menjelaskan dengan lancar konsep token dan dapat mengimplementasikan ke dalam bentuk kode program dan berhasil mengelola di waktu jeda. Nah, untuk interaksi ke-10 ini yaitu sini ada saya membuat contohnya yaitu yang ini, contoh sintak tokennya. Maka konsep token sendiri dalam pengembangan perangkat lunak itu biasanya menuju pada objek atau nilai yang mewakili akses atau izin untuk melakukan suatu akses. Token ini digunakan dalam sistem autentikasi, API, dan kontrol akses. Maka untuk mengimplementasikan konsep token ini, dia mengelola limit waktu jeda, misalnya untuk mengatur jumlah permintaan yang dapat dilakukan ke sebuah API dalam rentang waktu tertentu. Maka ini merupakan contoh contoh sintak pemrograman dalam bahasa PHP. Dengan nama kelasnya token bucket, dengan private function, dengan public functionnya get token ini itu token berhasil diambil jika token lebih dari 0. Jika kurang dari 0 maka tidak tersedia tokennya. Seperti itu. Kemudian untuk token bucket kelas ini dia untuk mengelola bucket token gitu. Selanjutnya untuk mensimulasikan ini coba kita jalankan dengan membuka terminal. Outputnya seperti ini, akan muncul selama
rate 1 token per detik ini seperti ini per 10 milisecond ini jedanya. Dari kelima permintaan pertama itu berhasil. Ini ada 7 permintaan itu berhasil karena tokennya tersedia. Setelah token habis, permintaan berikutnya itu ditolak seperti ini, akan memunculkan pesan batas waktu tercapai, coba lagi nanti. Baiklah, cukup sekian dari penjelasan saya sebelumnya dari ke-13 instruksi ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf mengenai proyek kelompok untuk monitoring temuan SPI. Saya akhirlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.